Berikutnya kita masuk ke studi terkait ya. Ini terkait dengan paper-paper utama yang Anda gunakan untuk sebagai dasar ya untuk mendukung penelitian Anda ya. Ini juga sebetulnya membangun terkait dengan memang sebetulnya penelitian Anda itu istilahnya diduga memang bisa dilaksanakan. Ya. Kalau Anda benar-benar baru itu susah. Pastinya Anda harus membangunnya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau penemuan baru 6 bulan itu nggak cukup. 6 bulan itu nggak cukup. Ya biasanya kalau di S2 informatika kita itu biasanya dilakukan 1,5 tahun. Berarti sudah 3 semester ya minimal ya. Ada yang sampai 2 semester, 4 semester, ada yang mungkin 5 semester, bahkan maksimal 6 semester ada. Kalau di S3 itu bisa 3 tahun, satu topik itu 3 tahun Anda selesaikan. Itu pun juga bisa sampai 4 tahun, bisa 5 tahun, 6 tahun, biasanya batasnya 7 tahun untuk S3 ya. Seperti itu. Jadi memang penting juga Anda bagaimana mencoba menemukan studi yang terkait dengan penelitian Anda dengan secara tepat ya, tepat itu penting ya. Oke, kita akan masuk ke pertemuan ke-7 ya. Studi terkait ya. Ini terkait diambil dari template laporan TA-FIF ya. Oke. Pertemuan 7 menjawab terkait dengan studi terkait ya. Oke, kita masuk ke kerangka bahasannya. Yang pertama adalah menjelaskan terkait dengan pengantar, mengapa perlu dilakukan, kemudian penjelasan secara singkat ya terkait dengan terkait seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemilihan pustaka yang digunakan. Kemudian yang berikutnya isi dari bagian studi terkait itu apa saja. Kemudian berikutnya adalah contoh-contoh dari studi terkaitnya. Itu paling ya yang kita jelaskan. Ada 4 ini, pengantar, pemilihan pustaka yang digunakan, isi bagian studi terkait, dan contoh-contoh studi terkait. Nah, terkait pengantar, pada bagian studi terkait ini, itu berisi teori, kemudian studi-studi, atau literatur yang mendukung, ya pastinya terkait erat dengan topik penelitian yang Anda kerjakan. Jadi sebisa mungkin, sebanyak mungkin ya, supaya tadi itu kita bisa mencari benang merah ya penelitian kita, posisi dari penelitian kita dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Dan biasanya memang kalau intinya itu Anda ingin membangun sesuatu yang lebih baik, ya itu biasanya memang didasarkan pada kebaruan dari studi terkait ini. Dan biasanya banyak sekali yang membatasi terkait dengan 5 tahun ke bawah, 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan Anda lulus, Anda ngambil penulisan proposal sekarang, Anda kan diharapkan lulus tahun 2022 ya, 2022 untuk TA-nya ya. Artinya berarti literatur-literatur yang mendukung penulisan proposal Anda atau menyelesaikan TA Anda 5 tahun ke bawah. Berarti 2022 dikurangi 5 tahun, jadi sekitar 2017 ke atas. Jadi kalau Anda mencari literatur, sebisa mungkin, literatur utama terutama ya, 2017 ke atas, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ya. Jadi memang kalau nanti misalkan di 2022 pada saat Anda menulis itu ada yang baru lagi, kan pastinya lulusnya kan sekitar Agustus ya. Sebenarnya pastinya kan ada juga penelitian-penelitian di 2022 yang awal misalkan ya Januari, Februari, Maret itu bisa juga dipakai sebagai literatur Anda juga. Ya. Kalau misalnya ada yang sama gimana? Ya mau tak mau Anda harus mencoba melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan di situ. Ya nggak tahu mungkin bagaimana nanti diskusikan dengan pembimbing kalau misalkan ada yang sama. Jangan sampai sama. Kalau sama berarti siapa yang duluan publikasi? Kalau misalkan Anda publikasi duluan berarti Anda sebagai yang awal. Kalau misalkan Anda telat publikasi dan sudah dilakukan orang lain, otomatis ya pastinya Anda dikatakan sebagai plagiat. Nanti kalau seperti itu, jadi bahaya juga ya. Makanya perlu kita coba update terkait dengan teori, studi, literatur yang terkait dengan tulisan yang kita lakukan. Tulisan penelitian yang kita lakukan. Nah, pada proposal TA, bagian ini biasanya bernama tinjauan pustaka atau landasan teori. Ya. Biasanya saya mengkhususkan untuk tinjauan pustaka atau landasan teori itu biasanya ada penjelasan terkait dengan
poin riset terkait. Ya, riset terkait itu harus ada di bagian awal di tinjauan pustaka dan landasan teori. Oke, berikutnya dalam bahasa Inggris biasanya disebut sebagai seperti ini ya, related works atau literatur review. Ya, ada seperti itu ya, tulisannya seperti ini. Kemudian materi yang dijelaskan pada bagian ini adalah yang benar-benar terkait dengan erat dengan topik tulisan kita. Meskipun tidak digunakan pada sistem yang dibuat, tapi intinya kita tahulah pijakan awal kita bahwa penelitian-penelitian yang ada di sekitar kita yang kita lakukan itu ada, ya. Terus kemudian seperti apa, gitu kita jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Dari situ kita coba tutup ya dengan penelitian kita, misalkan gitu. Ya. Nah, studi terkait ini biasanya seperti setelah pendahuluan, ya. Biasanya setelah pendahuluan, namun kadang-kadang juga di akhir tulisan sebelum kesimpulan. Ya. Tapi sering yang saya lihat itu malah dimixkan dengan pendahuluan. Ya. Jadi pendahuluan itu sudah sedikit menceritakan juga studi terkait. Tapi ada juga beberapa jurnal yang studi terkait itu dituliskan secara terpisah ya. Secara terpisah juga ada. Tapi nanti kalau kita lihat beberapa jurnal ada yang dimixkan ya di pendahuluan juga. Langsung di pendahuluan disuruh Anda menjelaskan ya. Enggak apa-apa. No problem, ini tinggal disesuaikan aja bahasanya sehingga pas lah ya, dengan apa yang diminta oleh jurnal yang kita akan coba ini submit lah seperti itu. Nah, biasanya di bagian ini dia dibagi-bagi menjadi subbab lagi, ya. Subbagian-bagian tidak ada. Namun bila dibagi menjadi sub-subbab, subbagian lain bisa. Antara lain berdasarkan bidang studi yang terkait. Misalkan terkait dengan mungkin pembobotan, Anda bisa masukkan sendiri. Dengan misalkan metode klasifikasi juga bisa. Nanti dari situ nanti dapat kesimpulan. Misalkan, kenapa Anda menggunakan TF-IDF, kenapa Anda menggunakan metode klasifikasi SVM, mengapa Anda menggunakan logistic regression, kenapa Anda menggunakan ANN, atau menggunakan yang lain. Seperti itu. Nah, semua studi atau teori yang dipaparkan mengacu pada pastinya data pustaka yang kita sampaikan, yang kita yang kita punya, ya, yang kita punya. Jadi jangan sampai tidak dijelaskan ya data pustaka, tidak ada keterhubungan antara studi terkait dengan data pustaka yang kita punya. Bisa mungkin harus menjelaskan ya, terkait dengan referensi yang kita gunakan, ya, yang utamanya seperti apa dijelaskan di studi terkait ini. Secara umum, semua citasi yang dibuat dalam sebuah tulisan itu harus ada referensi tulisan tersebut. Ya. Jadi citasi yang dibuat dalam tulisan yang kita sampaikan itu harus ada dalam referensi tulisan tersebut. Demikian juga sebaliknya, semua pustaka yang ada pada referensi tulisan tersebut harus disitasi dalam tulisan. Makanya kemarin kenapa sih kita tawarkan pakai Mendeley, kenapa Anda disuruh untuk menggunakan misalkan sebut saja bibliografi kalau misalnya Anda menuliskan pakai LaTeX gitu ya. Itu salah satunya tujuannya supaya ya tidak Anda bingung lagi ya, mencoba menulis citasinya gitu. Bisa mungkin harus ada keterhubungan dan harus bisa bisa ditelusuri ya citasi dengan referensi itu. Ya. Sebaliknya juga kalau pustaka yang Anda tampilkan sebut saja ada 60, bisa mungkin memang citasinya juga 60. Makanya supaya tidak bingung biasanya menggunakan alat ya, salah satunya Mendeley tadi. Nah, panjang bagian studi terkait itu biasanya sekitar 15% dari total halaman. Jadi untuk tulisan yang berjumlah 8 halaman, studi laporan TAIF saat ini, panjang bagian studi terkait minimal 1 sampai 1,5 halaman. Ya, 15% dari total halaman. Kemudian berikutnya pemilihan pustaka yang digunakan. Ya, pustaka yang digunakan sebagai sumber informasi ya, adalah sumber yang kredibel. Sumber yang kredibel. Jadi saya lebih menyarankan kepada Anda pustaka-pustaka yang Anda gunakan itu ya misalkan IEEE gitu ya, IEEE misalkan. Yang memang kredibel ya. IEEE sebetulnya punya standar-standar jurnal juga ya. Yang tertinggi itu namanya transaction. IEEE transaction. IEEE transaction. Itu yang paling tinggi. Transaction. Coba nanti kalau ada jurnal namanya IEEE transaction, itu biasanya tertinggi dia, transaction.
transaction. Ya, transaction. Ini biasanya yang paling tinggi. Untuk masuk ke sini tuh kalau dia open itu mahal ya, transaction, sorry. Kemudian juga apa ya? Ya pokoknya EEE Explore juga boleh. EEE Explore boleh. EEE Explore boleh juga, silahkan Anda pakai. EEE Explore. Tulisannya EEE Explore ya, Explorer gitu. Ya, ini salah satu juga yang lumayan berkualitas ya. Silahkan Anda gunakan juga ya, nggak apa-apa. Terus kemudian apalagi misalkan ya, sebut saja ACM, ya, ACM juga boleh. ACM ini saya kira semua yang bisa Anda pakai silahkan boleh Anda pakai ACM. Terus kemudian ada juga misalkan Sign Direct ya, Sign Direct juga boleh. Science Direct ya, Science Direct. Mohon maaf kalau misalnya tulisan saya salah ya. Ya, direct. Ini juga bagus juga ya. Direct. Terus apa lagi ya? Ya, nggak apa-apa, mungkin Anda pakai yang jurnal ya, jurnal Key 1, Key 2, Key 3 lah ya. Jurnal apa namanya? Scopus, jurnal Scopus ya. Jurnal Scopus boleh ya. Scopus. Ini ada lambang Scopusnya ya. Scopus. Terus kemudian Anda juga misalkan bisa kalau di kita ada namanya jurnal Sinta ya, Sinta atau jurnal terakreditasi internasional nasional, biasanya jurnal Sinta. Sinta yang bisa Anda pakai ya Sinta 1 sampai Sinta 5 ya. 1 sampai 5 itu boleh. Sinta ya. Jurnal nasional. Nasional tapi terakreditasi ya. Nasional yang terakreditasi. Itu sebut saja ada Sinta 1 ya, terakreditasi. Nah, kalau jurnal Scopus juga terakreditasi Scopus ya. Akreditasi. Nah, ini biasanya Sinta ya, jurnal Sinta. Sinta 1 sampai Sinta 5 ya. S1 Sinta 1 sampai Sinta 5 ya. Sinta 5. Nah, yang Scopus ini ada juga ya. Jurnal biasanya lambangnya Ki 1 ya, Ki 1, Ki 2 ya, Ki 2, Ki 3 dan seterusnya ya, sampai yang diambilkan dia ya, Ki berapa silakan ya. Biasanya itu jurnal Scopus ya. Kayak Skimargu, skimargu.com itu biasanya ada tuh level-level dari jurnal ini. Nah, sebisa mungkin Anda harus mendapatkan sumber-sumber TA Anda itu dari yang berkualitas ini. Yang berkualitas ini semua ya. Dari IEEE, dari ACM, Science Direct, jurnal yang Scopus ya. Ada kuartil ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dan sebagainya gitu. Dan kuartil 1 itu tertinggi dan biasanya memang citasinya sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya Anda bisa membuat paper yang seperti ini masuk ke Q1, itu berarti Anda luar biasa sekali. Acungan jempol lah ya. Biasanya agak susah dia ya untuk masuk situ. Dan prosesnya biasanya ya yang standar itu lama sekali. 1 tahun, 2 tahun itu baru keluar. Pak Baisal itu untuk Q2 saja ya. Q2 saja TKDI namanya, jurnal TKDI. Itu tuh bisa sampai 2 tahun. 2 tahun itu baru kelar. Dan halamannya kalau jurnal yang bagus gitu biasanya 50 halaman bisa jadi ya, 50 halaman. Jadi lebih tebal dari jurnal TA Anda. Ya, Q1, Q2 gitu biasanya ya, Q1, Q2. Yang Pak Baisal itu TKDI. Ada jurnal namanya TKDI. Nanti Anda searching lah ya. Salah satu contohnya ya, TKDI. Ini untuk masuk ke sini lumayan berat. Untuk Q2, Q1 aja udah berat, apalagi Q2 aja sudah berat, apalagi Q2 ya. Q1. Q1 lebih berat lagi. Ya, biasanya untuk apa ya? Ada namanya adalah ya beberapa yang masuk transaction ini biasanya kebanyakan yang Q1.
Yang transaction itu biasanya Q1. Jadi saling terkait lah. Jadi sebisa mungkin Anda ngambil dari ini. Terus kemudian terakhir ya baru jurnal kita ya, jurnal TA kita gitu. Tapi itu alternatif paling terakhir. Kalau bisa janganlah ya. Jurnal TA kita ya, proceeding kalau nggak salah ya, jurnal TA kita. Tapi ini sebisa mungkin dihindari lah ya. Dihindari semaksimal mungkin tidak menggunakan ini, tapi menggunakan paper-paper yang ini, yang berkualitas yang di sini. Ya, boleh lah ya, urutannya seperti itu. Ini alternatif terakhir, ya, terakhir. Kalau bisa jangan pakai. Ya kadang-kadang jurnal-jurnal yang bagus biasanya lebih cenderung dosen itu mengarahkan untuk masuk ke jurnal Scopus atau jurnal nasional gitu. Yang jurnal-jurnal yang istilahnya memang tidak bisa dikatrol itu biasanya memang di jurnal-jurnal yang di kita biasanya. Bisa mungkin jangan dipakai lah, jadi jangan digunakan lah seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke selanjutnya ya. Oke, jadi gunakan sumber-sumber yang terkredibel. Pada saat mengerjakan TA untuk melihat apakah sebuah sumber kredibel atau tidak, nah ini bisa dikonsultasikan dengan pembimbing. Ya. Kalau saya menyarankan seperti itu. Nah, pustaka biasanya dari jurnal dan konferensi yang merupakan reputasi yang bagus. Sebagai tambahan bisa juga dengan buku teks, juga boleh ya buku teks. Buku teks itu biasanya dari penelitian-penelitian juga yang bagus ya. Biasanya dari beberapa penelitian, kemudian coba dibikin buku teksnya. Kemudian pustaka yang digunakan, hindari sebisa mungkin sumber yang tidak direview dengan ketat ya. Seperti Wikipedia itu sebisa mungkin dihindari. Blog juga sama, materi kuliah apalagi ya. Bisa mungkin harus benar-benar tadi jurnal yang terkemuka. Nah, meskipun materi-materi pada sumber-sumber tersebut membantu mahasiswa dalam memahami topik yang dikerjakan. Ya bisa aja sebagai bibliografi boleh lah, tapi kalau untuk rujukan utama sangat disarankan untuk tidak digunakan. Reminder di sini, bibliografi adalah semua sumber yang digunakan dalam proses pengerjaan baik di acu maupun tidak dalam tulisan. Sedangkan referensi adalah daftar sumber yang diacu dalam tulisan. Ya, itu bedanya. Bibliografi itu adalah semua sumber yang digunakan, ya, baik yang diacu maupun yang tidak dalam tulisan. Tapi kalau referensi itu harus diacu, ya, harus diacu. Untuk referensi berupa TA mahasiswa, sebaiknya tidak dipakai. Tadi sudah katakan ya, kecuali yang untuk spesifik ya, misalkan tentang database yang dibangun oleh TA mahasiswa yang telah selesai. Jadi, Anda bisa gunakan database yang dipakai si A. Nah, nanti Anda rujuk ya, itu boleh. Tapi kalau misalkan teori dan sebagainya, menurut saya jangan menggunakan TA mahasiswa. Ya. Untuk subbab yang inti pokoknya, untuk subbab yang inti topiknya, maka pustaka yang dikaji jumlahnya ada beberapa. Jangan hanya satu. Ya. Contoh misalkan topik yang terkait dengan kesamaan semantik, menggunakan monolingual enlightenment, maka pada bagian yang menjelaskan monolingual enlightenment itu kajilah beberapa pustaka. Ya. Dan berilah contoh-contoh kasusnya kalau misalkan perlu dibuat seperti itu ya. Tidak apa-apa, dikasih contoh kasusnya aja, supaya tergambar lah. Terus kemudian, nah, isi terkait dengan studi terkait, beberapa bagian penting untuk bagian studi terkait ya. Yang pertama adalah konsep dasar yang cukup detail. Dan pastinya lebih detail dari bagian pendahuluan. Termasuk apa? Klasifikasi atas topik yang dibahas ya. Kalau bisa sertakan contohnya untuk di riset terkait. Misalkan untuk topik disertasi, topik deteksi plagiat, tulisan itu apa deteksi plagiat, menurut pustaka-pustaka yang ada itu perlu disampaikan. Ya. Jadi misalkan tulisan terkait dengan deteksi plagiat itu perlu disampaikan. Kemudian beri contoh input dan output proses deteksi plagiat. Ya, apa saja jenis-jenis deteksi plagiat, misalkan proses source retrievalnya, proses text alignment-nya, itu sebagaimana yang terlihat pada ya gambar-gambar pada slide berikutnya ya, seperti itu. Ya. Jadi dijelaskan terkait dengan topik plagiat itu dengan jelas. Jadi seperti contoh yang kemarin kasus yang kemarin saya ceritakan, belum ya, bukan di topik di kelas ini ya. Misalkan sentimen. Sentimen itu sekarang seperti apa dijelasin. Ya. Ada yang pakai granuali, misalkan dengan deteksi kata, kalimat atau dokumen. Jadi kalau sentimen yang kita biasa lakukan kan dengan kata ya. Misalkan kata tidak, ya. Saya tidak setuju. Saya tidak suka dengan layanan dia, itu kan berarti sentimennya negatif.
Tapi kalau misalkan melihatnya sebagai satu kesatuan kalimat gimana? Sebagai apa namanya kesatuan dokumen gimana? Itu perlu dipikirkan. Terus kemudian ada juga yang modelnya pakai metode semi supervised learning misalkan ya, apa? Metodologinya misalkan ya, ada unsupervised, ada supervised, ada semi unsupervised, kemudian ada yang lainnya ya, ada cerita di situ diceritakan terkait bagian-bagian yang ada. Ini juga sama kan, untuk jenis-jenis deteksi plagiat itu perlu disampaikan juga. Nah, ini saya contoh ya, contoh misalkan terkait dengan deteksi dari plagiat itu seperti apa, jadi ceritakan ya. Terus kemudian perlu dijelaskan terkait dengan sistem metodologi algoritma yang ada, ya, yang digunakan oleh penelitian-penelitian menjadi rujukan utama kita. Contoh misalkan untuk deteksi plagiat, misalkan yang akan dikerjakan di TA itu adalah proses text alignment ya. Maka terangkan sistem metode algoritma apa saja yang digunakan dalam proses text alignment tadi ya. Yang ditulis adalah bukan hanya sistem yang akan dipakai di TA, tapi menjelaskan secara umum terkait dengan metode yang sebelumnya digunakan. Dan tadi saya katakan 5 tahun terakhir berarti dijelaskan ya, kira-kira yang berkembang untuk text alignment seperti apa ya, jelaskan di situ. Tuliskan juga perbandingan hasilnya. Misalkan untuk deteksi plagiat antara lain diambil dari hasil misalkan kompetisi ya. Juga misalkan ada tulisan-tulisan survei misalkan ya, seperti itu. Kemudian isi dari studi terkait juga adalah evaluasi dari topik yang dikerjakan ya, meliputi dataset yang biasa digunakan pada referensi untuk topik yang dikerjakan, kemudian baseline atau pembanding-banding solusi atau metode yang digunakan untuk membandingkan seberapa bagus performance sistem yang kita bangun, gitu, pada TA yang dibangun dengan sistem lain, boleh juga disampaikan. Seperti itu. Kemudian materi-materi evaluasi yang biasa digunakan pada referensi untuk topik yang dikerjakan, itu juga perlu disampaikan ya. Materi evaluasinya yang biasa digunakan untuk referensi itu apa? Ya. Bisa dibikin metriknya, boleh ya, dibikin metrik, atau mungkin boleh dibikin grafik tabel gitu ya, menjelaskan judul, kemudian apa yang dibahas, metode yang digunakan, akurasi juga boleh ya, dibikin tabel gitu juga boleh. Ya. Terus nanti dijelaskan pastinya, dijelaskan secara singkat di bawahnya. Kemudian untuk terkait isi studi terkait juga ada dataset yang digunakan. Itu perlu disampaikan juga ya. Misalkan topik A penelitian A ini apa dijelaskan. Jadi semua tadi dijelaskan sebisa mungkin gitu ya, dicoba disampaikan atau diuraikan secara singkat, satu paragraf boleh ya. Misalkan satu paragraf itu satu paper yang utama yang menjadi rujukan, paragraf berikutnya juga sama. Tapi kalau bisa dicoba ditarik keterhubungan dari masing-masing paper tadi ya. Paper 1, paper 2, paper 3 itu hubungannya apa gitu ya. Karena kalau misalkan kita mencoba menarik kesimpulan seperti itu akan lebih bagus gitu ya. Nanti ke depannya pastinya di kesimpulan akhir di riset terkait itu bisa kita sampaikan ya. Jadi kita sampaikan di situ ya. Mohon maaf kalau internetnya kurang stabil ya. Seperti itu. Kemudian untuk dataset yang akan dipakai di TA, terangkanlah lebih detail bagian yang menerangkan sistem. Ya, jelaskan alasan pemilihannya. Jadi kalau tadi di pendahuluan juga sempat disinggung terkait ini, tapi di sini lebih detail. Ya. Baseline atau pembanding, sebutkan pembanding-pembanding yang ada dalam data pustaka. Ya. Sebagian besar pembanding sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya pada bab ini. Ya. Jelaskan alasan pemilihan baseline-nya juga perlu dijelaskan di situ. Ya. Kemudian untuk baseline yang akan dipakai di TA bisa dijelaskan secara singkat di bagian evaluasi. Jelaskan alasan mengapa dipilih pembanding-pembanding tersebut pada bagian evaluasi. Kemudian di isi studi terkait juga materi evaluasinya. Jadi tuliskan segala jenis-jenis materi evaluasinya yang digunakan. Jika ada lebih dari satu metrik, maka sebutkan mana metrik yang utama. Tuliskan sebanyak mungkin metrik yang ada dipakai pada pustaka-pustaka yang ada meski tidak dipakai di TA, nggak apa-apa ya. Jadi jelaskan pembanding sebagai tahu lah evaluasinya gimana gitu ya. Penelitian A ini evaluasinya apa, B apa, C apa. Meskipun tidak semua ya, semua dipakai. Ya mungkin ada misalkan di bagian awal akhir itu disampaikan bahwa kami akan mengevaluasi penelitian si B misalkan ya tentang apa, misalkan jelaskan di garis di highlight gitu ya, boleh juga seperti jadi. Misalkan ada 5 yang ditampilkan, tapi yang kita coba highlight adalah yang 1 atau 2 penelitian yang kita sampaikan tadi di matrik evaluasinya. Untuk matrik evaluasi yang digunakan pada TA,
sebutkan di bab perancangan sistem, ya, jelaskan alasannya dan kalau bisa diberikan contoh-contoh. Ya. Studi terkait pada banyak tulisan, studi terkait pada banyak tulisan pada konferensi atau jurnal yang kredibel, pastinya terutama menuliskan seputar aspek bagaimana. Ya. Oh, tadi yang apa dan mengapa itu kan di bab latar belakang, ya. Tapi kalau untuk yang studi terkait ini adalah menjelaskan seputar alasan bagaimana terkait dengan metode-metodenya, teknik riset-riset yang dipakai di jurnal-jurnal yang menjadi rujukan kita. Ya. Jadi perlu dijelaskan metodenya apa yang dipakai, kemudian teknik riset-risetnya seperti apa gitu. Oh, di skenario di riset ini itu ada 3, nah, misalnya mencoba meningkatkan akurasi dengan 3 cara, misalnya sampaikan gitu, disampaikan supaya dari situ nanti bisa kita lihat sekilas terkait dengan itu, terus kemudian kita posisinya di mana, gitu ya. Kita menjelaskan yang mencoba memperbaiki sisi mana, gitu ya. Nah, tulisan tersebut tidak menuliskan dataset, nah, kemudian metrik evaluasi, metode pembanding yang digunakan dan apa saja yang dianalisis, ya. Jadi terkait ini tulisan tadi pada konferensi dan jurnal-jurnal yang kredibel tadi, ya. Namun untuk laporan tugas akhir disarankan aspek tersebut juga diulas, ya. Ya, jadi ya dataset, metrik evaluasi itu perlu karena TA merupakan sarana pembelajaran awal untuk penelitian, sehingga akan membantu bila dilakukan review dataset, metrik evaluasi dan apa saja yang dilakukan. Ini jadi sebenarnya kalau membuat Anda bingung, mungkin Anda bisa sampaikan bahwa yang untuk yang di atas ini, untuk aspek-aspek menjelaskan bagaimana itu adalah untuk jurnal-jurnal yang tadi itu saya sebutkan, ya, ada yang IEEE, kemudian ACM dan sebagainya gitu, ya. Tapi untuk TA sebisa mungkin lengkap, ya. Lengkap artinya apa-apa yang dijelaskan tadi coba dituliskan lagi, ya, terkait dengan review dataset, metrik evaluasi dan apa saja yang dianalisa, ya. Untuk TA, ya. Tapi untuk misalkan Anda sampai ke jurnal, biasanya cukup menjelaskan terkait dengan metode dan teknik riset terkait, mungkin ditambahin dengan kelebihan dan keutamaan dari paper tadi, ya. Kelebihan dan kekurangan. Nah, di situ nanti bisa disimpulkan kira-kira kenapa kita melakukan penelitian seperti ini, terus kemudian kontribusinya apa, itu akan lebih mantap seperti itu. Nah, ini contoh-contoh studi terkait, ada beberapa tulisan yang mungkin Anda bisa baca-baca ya nanti, ya. Terkait ini saya kira ada di tax di RPS, ya, nanti Anda coba baca-baca di situ, ada mungkin studi terkait, Anda bisa klik dan sebagainya untuk baca-baca terkait ini. Ya, itu mungkin yang bisa dijelaskan.